Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevia dari kelas 10 ULP akan mempresentasikan tentang profesi di bidang pariwisata dan pengetahuan produk dan jasa. A. Profesi di bidang pariwisata. Dapat kita simpulkan, kewirausahaan adalah sebuah proses usaha yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan orang yang dapat melihat peluang usaha tersebut. Selanjutnya ada profesi yang memungkinkan untuk berwirausaha di bidang pariwisata, yaitu yang pertama ada wirausaha akomodasi. Wirausaha akomodasi sekarang ini sangat mungkin dilakukan karena minat wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata sudah sangat beragam. Yang kedua ada wirausaha kuliner. Jika teman-teman memiliki bakat masak-memasak, tidak ada salahnya untuk mencoba menjadi pengusaha kuliner. Teman-teman dapat meningkatkan cita rasa lokal untuk melestarikan kuliner khas Nusantara atau membuat inovasi dengan mempertemukan selera yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat. Yang ketiga ada wirausaha sewa kendaraan. Hal ini menjadi peluang bagi teman-teman untuk menyewakan motor atau menawarkan jasa antar ke tempat tujuan wisata. Yang keempat yaitu wirausaha jasa penerjemah. Penguasaan bahasa asing sangatlah penting. Semakin banyak bahasa yang teman-teman kuasai, semakin banyak juga peluang yang saat ini teman-teman miliki. Salah satu peluang usaha di bidang bahasa asing yaitu sebagai penerjemah. Dengan menjadi penerjemah, teman-teman dapat bekerja dengan perantara datangnya wisatawan atau tamu berbahasa asing. Yang kelima ada wirausaha penyewaan perlengkapan. Bagi teman-teman yang tinggal di daerah pantai, teman-teman dapat menyewakan perlengkapan selam atau snorkeling. Sementara bagi teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan, teman-teman dapat menyewakan perlengkapan camping atau naik gunung. Yang keenam menjadi travel blogger atau travel vlogger. Dari sekedar hobi akhirnya mendapat penghasilan. Kesempatan seperti ini yang sangat diinginkan oleh generasi muda. Sambil jalan-jalan akhirnya di-endorse dan mendapatkan uang. Yang ketujuh ada wirausaha fotografi. Telepon seluler yang saat ini teman-teman miliki dapat teman-teman pergunakan secara maksimal. Sebab sudut pandang teman-teman dalam mengcapture momen atau istilah lainnya, menangkap kejadian dalam peristiwa itu berbeda-beda. Menjadi pengusaha foto mandiri juga dapat dilakukan di tempat-tempat objek wisata dengan menawarkan jasa foto yang bagus dengan hasil yang unik. Yang kedelapan ada wirausaha cenderamata atau souvenir. Peluang usaha di bidang cenderamata saat ini juga mulai diminati. Di antaranya aneka pernak-pernik seperti gantungan kunci, kaos, baju, stiker, hingga makanan khas daerah. Wisatawan yang datang ke suatu daerah biasanya ingin memiliki sesuatu untuk dikenang, sehingga peluang ini dapat kita manfaatkan sebagai peluang bisnis. Yang kesembilan ada event organizer. Jika teman-teman tertarik dengan peluang untuk menjadi penyelenggara sebuah acara, teman-teman dapat berwirausaha menjadi event organizer. Misalnya, menyelenggarakan wisata konvensi, peluncuran produk atau promosi perusahaan, acara musik atau hiburan, acara pernikahan, acara ulang tahun, pameran atau acara lainnya. Yang ke-10 ada wirausaha perjalanan wisata. Menjadi pengusaha di bidang perjalanan wisata harus kreatif dan inovatif. Bisa saja objek tujuannya sama, tapi bagaimana konsumen tertarik menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan. Itulah yang harus kita pikirkan secara matang-matang. Kita harus membuat satu penawaran yang menarik. Dengan demikian konsumen merasa promosi yang kita tawarkan memiliki sensasi yang berbeda dari perusahaan perjalanan lainnya. B. Pengertian produk dan jasa. Pengertian produk adalah barang atau jasa yang dibuat dari tambah gunanya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Sebuah produksi akan menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Perbedaan produk barang dan jasa yaitu produk barang merupakan produk dalam wujud benda atau yang dapat dinilai oleh konsumen secara langsung dengan cara menyentuh, melihat, merasakan maupun mendengarkan. Produk berupa jasa merupakan produk yang tidak memiliki wujud atau bentuk secara nyata yang menawarkan manfaat kepada konsumen, baik berupa finansial, hukum, kesehatan, rekreasi, ide atau gagasan, atau manfaat lainnya. Setelah itu ada ciri-ciri produk barang. Yang pertama yaitu berwujud. Produk barang dengan wujud atau bentuk nyata yang dapat dilihat, disentuh, diraba, atau dirasakan oleh konsumen. Misalnya, buku, pensil, laptop, makanan, dan lain sebagainya. B. Bernilai dan bermanfaat. Nilai dan manfaat lebih akan dirasakan oleh konsumen atau pembeli saat barang tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal ini disebabkan barang dapat memenuhi keperluan konsumen. Ponsel akan memiliki nilai lebih apabila dimanfaatkan konsumen dan dapat memenuhi keperluan komunikasinya. C. Standar baku.
Produk barang akan memiliki standar yang baku. Standar dapat berupa volume, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. D. Dapat disimpan. Produk barang dapat disimpan sesuai dengan sifat ketahanan barang itu sendiri. Untuk barang-barang yang mudah rusak, misalnya berupa makanan, ada cara atau sistem penyimpanan yang disarankan pada produk tersebut. E. Dapat berkurang atau habis. Produk berupa barang cenderung dapat berkurang atau habis ketika barang tersebut sering digunakan. Bahkan, bisa jadi akan habis tak tersisa sama sekali. Sebagai contoh, sabun akan habis apabila digunakan berkali-kali. Sebuah sepatu akan berkurang nilainya apabila sudah digunakan. Bahkan akan menjadi barang bekas pakai yang nilainya rendah atau tak bernilai sama sekali. Selanjutnya ada ciri-ciri produk jasa. A. Tidak berwujud. Produk jasa tidak memiliki wujud, tidak dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh konsumen sebelum produk tersebut dibeli. B. Tidak dapat disimpan. Produk yang berupa jasa tidak dapat disimpan sebagai persediaan untuk selanjutnya dijual atau digunakan. C. Bervariasi. Suatu perusahaan atau organisasi akan memberikan layanan jasa yang dapat berbeda atau bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. D. Tidak memiliki standar baku. Produk jasa tidak memiliki standar atau ukuran yang baku, baik dalam kemasan pelayanan, proses pelayanan, dan hasil layanan yang akan diterima oleh konsumen. E. Tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, proses produksi dan konsumsi produk jasa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan antara produsen dengan konsumen. Next, pentingnya pengetahuan produk. Pengetahuan produk dapat diartikan pemahaman dan pengetahuan secara detail terhadap produk yang ditawarkan. Pengetahuan produk menjadi hal yang penting ketika teman-teman akan menjual produk kepada calon pembeli atau konsumen. Selanjutnya ada manfaat pengetahuan produk. A. Kemampuan komunikasi akan kuat. Manfaat utama dari pengetahuan produk ialah meningkatkan kemampuan penjual. B. Meningkatkan kepercayaan diri. Manfaat lain dari pengetahuan produk ialah kepercayaan diri. Penjual akan meningkat dan mampu membuat konsumen atau pembeli yakin dan harus membeli produk yang dipasarkan atau yang kita tawarkan. C. Lebih meyakinkan pelanggan. Pengetahuan produk akan sangat membantu kita dalam proses penjualan. D. Menciptakan brand yang lebih pakem. Ketika kita memberikan pelayanan kepada konsumen dan konsumen merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi, hal ini akan menciptakan image tersendiri di benak konsumen. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan produk. A. Melakukan diskusi atau mengobrol santai. B. Riset pemasaran melalui media. C. Ikuti pelatihan mengenai produk dan jasa. D. Lakukan pertemuan dengan kolega atau pelanggan. E. Lakukan uji coba produk. F. Membaca brosur produk barang dan jasa. Setelah itu ada umpan balik pelanggan. Umpan balik atau biasa disebut dengan feedback berperan penting di dalam proses sebuah usaha atau proses menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan, selera, dan harapan pelanggan atau konsumen. Umpan balik yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen dapat dijadikan sebagai patokan untuk memperbaiki dan mengembangkan produk ke depannya sesuai dengan keinginan pelanggan atau konsumen. Setelah itu ada cara mengelola umpan balik. A. Meningkatkan layanan produk. B. Mengukur tingkat kepuasan. C. Meningkatkan kualitas produk. D. Mempertahankan pelanggan. E. Menghadirkan data untuk pengembangan bisnis. Yang terakhir yaitu ada manfaat umpan balik. A. Membantu perkembangan produk. B. Meningkatkan kinerja karyawan. C. Bahan evaluasi untuk bagian pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.